Jangan kita jadikan kata maksum untuk menyerang sana atau menyerang sini. Ketahuilah kita semua tanpa penjagaan dari Allah, niscaya kita akan binasa. Sengaja Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka tertawa bangga, padahal sebetulnya apa? Mereka sedang berjalan menuju apa? Kehancuran. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Bah, sebenarnya makna maksum dalam bahasa Arab itu apa, Bah? Apakah maksudnya seorang yang benar-benar terjaga dari dosa secara mutlak? Soalnya sekarang banyak yang memahami maksum itu pasti tidak mungkin berbuat dosa sama sekali. Boleh dijelaskan, Bah, biar kita nggak salah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sa'irina ala nahjihi al-qawim ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah. Kata asama ya'simu di dalam bahasa Arab dengan masdarnya itu akar katanya isma, berarti menjaga. Sebagaimana firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kamu, melindungi kamu dari manusia dalam menyampaikan dakwah dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata asama ya'simu berarti menjaga. Setiap orang, setiap manusia sebetulnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Apabila penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditarik, maka orang tersebut menjadi sasaran berbagai macam bencana dan mara bahaya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman,
lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan secara bergilir siang dan malam, yang menjaga manusia dari apa? Dari berbagai macam ketentuan Allah. Lalu Allah terangkan bahwa penjagaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ini akan bertahan di saat dia menjaga Allah. Tapi di saat dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghormati Allah, tidak menghormati kebesaran dan keagungannya, melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah, maka penjagaan tersebut dengan mudah akan mengalami apa? Akan mengalami sobekan. Nah, pada saat dia melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjerumuskan dirinya ke dalam apa-apa yang dimurkai Allah, maka penjagaan tadi akan terbuka. Oleh karena itu, dalam doa yang diriwayatkan dari para pendahulu kita, di antaranya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dalam doanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tahtikul 'isam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang menyobek penjagaan. Nah, kelanjutan dari surat Ar-Ra'd tadi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfadunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan secara bergilir pagi dan malam atau siang dan malam untuk menjaga hambanya dari ketentuan Allah. Lalu Allah terangkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum yang tadinya baik, aman, terjaga, terlindungi. Allah tidak akan mengubah keadaannya dari baik menjadi buruk hingga mereka yang merusak penjagaan Allah. Ayat ini seringkali difahami secara salah. Dalam bahasa Arab kata ghayyara yughayyiru atau taghayyara yataghayyaru menunjukkan perubahan dari baik menjadi buruk. Oleh karena itu dalam suratul Anfal, walam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali-kali Allah tidak akan merusak nikmat yang ada pada satu kaum sampai mereka merusak apa? Merusak apa yang ada pada mereka dari penjagaan Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan datang bukan tanpa sebab. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, penjagaan yang Allah berikan disebabkan karena apa? Karena karunia dari Allah. Dan karunia ini bisa meninggalkan dirinya di saat dia melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merusak, mengubah keadaan satu kaum yang tadinya baik menjadi buruk hingga mereka merusak dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah hingga mereka merusak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Yang mengotori manusia siapa? Dirinya dengan perbuatannya. Tadinya fi ahsani taqwim, perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran yang merusak dirinya dan mengotori hidupnya. Jadi kalau kita kembali kepada kata ismah, setiap orang dari kita, bukan hanya Nabi, sebetulnya berada dalam penjagaan Allah. Selagi dia menjaga Allah, artinya menjaga aturan-aturan hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi dirinya untuk melindungi dia. Tapi begitu dia melakukan pelanggaran, maka penjagaan Allah akan meninggalkan dirinya. Nah, para nabi, para rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia pilihan Allah yang dipilih dari orang yang terbaik. Dan pilihan Allah tidak akan salah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Karena mereka menjaga Allah. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan hina. Kenapa? Karena mereka memulai hidup mereka dalam kebersihan, menjaga diri mereka bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas dalam nasihatnya, ihfazillah, jaga Allah. Yahfazka, Allah akan selalu menjaga kamu. Maksud menjaga Allah, menjaga titah-titah bimbingan petunjuk Allah dan nasihatnya. Allah akan menjaga kamu. Begitu juga ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kamu selalu menjaga Allah, engkau akan selalu menjumpai Allah di hadapan kamu. Pada saat kamu butuh, Allah akan memberikan kebutuhanmu. Pada saat kamu mengalami ketakutan, Allah akan menjaga kamu. Seperti firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Jadi para nabi ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut karena mereka menjaga Allah. Kemudian kalangan Syiah beranggapan bahwasannya para imam mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul karena mereka menjaga Allah. Jadi bukan hanya para imam, para sahabat Nabi yang mulia, juga orang-orang yang dijaga oleh Allah. Mereka dicoba, diancam, disiksa, dianiaya. Mereka tidak bergeser dari iman mereka. Begitu juga mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka menjauhkan dari perbuatan-perbuatan hina. Itu semua merupakan bentuk penjagaan dari Allah. Kenapa? Karena mereka ya menjaga Allah pada apa yang diperintahkan. Nah kita semua tanpa penjagaan dari Allah, niscaya kita akan binasa. Jadi kata ma'sum sebetulnya menunjukkan arti apa? Orang-orang yang dijaga. Nah tergantung bagaimana tingkat penjagaan dia terhadap petunjuk Allah. Kalau dia betul-betul merupakan orang yang terdepan, maka penjagaan Allah akan lebih kuat. Kalau dia menjaga sebahagian, mengabaikan sebahagian, maka dia terjaga dari sebahagian, tapi juga apa? Mengalami kebocoran pada sebahagian yang lain. Jadi sebetulnya kata maksum dalam bahasa Arab berarti dijaga. Nah para nabi, para rasul yang menyampaikan amanat Allah, mereka dijaga dari kebohongan. Karena memang mereka orang-orang yang betul-betul apa? Merupakan orang yang betul-betul tidak membiasakan diri mereka dalam kebohongan. Hidup dalam kebersihan, kejujuran. Seperti Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Dia orang-orang yang menjaga dirinya untuk tidak berbuat bohong. Allah jaga diri dari kebohongan karena dia menjaga Allah. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, hendaknya kita menjaga Allah. Memelihara betul-betul dengan sungguh-sungguh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan kepada kita, menjauhkan diri apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita jadikan kata maksum untuk menyerang sana atau menyerang sini. Ketahuilah kita semua tanpa penjagaan dari Allah, niscaya kita akan binasa. Dan penjagaan Allah bertingkat-tingkat tergantung tingkat penjagaan dia terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Wallahu a'lam. Bah di surat At-Taubah ayat 79, dalam beberapa ayat dan hadis disebut bahwa Allah menertawakan atau membalas ejekan. Bagaimana para ulama memahami sifat-sifat seperti ini dalam kerangka akidah Islam agar tidak disalahpahami sebagai sifat manusia. Di dalam suratul Baqarah sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala membalas istihza mereka. Istihza mereka. Apa istihza? Istihza di sini berarti olok-olokan. Karena orang-orang munafik ya, kalau berjumpa dengan sesama mereka, berjumpa dengan sesama orang-orang kafir, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. aman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita renungkan ayat ini. Mereka orang-orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman,
Mereka mengatakan kami beriman. Qalu tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka berkumpul bersama syaitan mereka, orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu-sekutu mereka, atau berkumpul bersama tokoh-tokoh dedengkot kaum munafik, berkumpul bersama mereka, menyendiri bersama mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Kita lihat, terhadap orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman, tapi terhadap syaitan mereka, dedengkot mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami bersama mereka hanya mengolok-olok mereka. Allah jawab sesuai dengan perbuatan mereka, artinya membalas mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah subhanahu wa ta'ala membalas olokan-olokan mereka dengan apa? Dengan hukuman yang membuat mereka merasa benar, padahal mereka sedang menuju apa? Menuju jurang kehancuran, kebinasaan, dan mengulur mereka dalam kesesatan mereka dalam keadaan buta. Saya berikan gambaran dan contoh. Kalau seorang katakan berdiri di jalan menjumpai teman-temannya yang berangkat menuju sekolah untuk belajar. Orang ini yang malas bilang apa? Kamu bodoh. Kamu bodoh. Ngapain belajar capek-capek? Ngapain nyusahin diri? Mendingan kita kerja bisa mendapatkan hasil langsung. Sedangkan kamu belajar belum tentu kamu lulus sekolah. Kalau kamu lulus sekolah berapa tahun kamu harus mendapatkan apa? Mendapatkan hasil dari apa yang kamu keluarkan. Ini orang mengolok-olok orang yang sedang belajar. Yang sedang belajar, berdiam tidak menjawab, tapi mentertawakan mereka. Nanti kamu akan lihat. Olok-olokan kamu ini bukan jatuh pada kami, justru jatuh pada kalian. Karena pada saat nanti orang yang belajar sukses, sedangkan orang yang gak belajar gigit jari. Paham gak? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan hidayah kepada mereka, Allah buka bahwa perbuatan mereka ini salah. Seharusnya mereka bukan mengolok-olok orang-orang yang benar, tapi justru menerima dan mengikuti kebenaran. Tapi karena mereka mengolok-olok orang yang beriman, tapi terhadap syaitan dan dengkot mereka mengatakan, sungguh kami beriman, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang yang beriman, sengaja Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka tertawa bangga, padahal sebetulnya apa? Mereka sedang berjalan menuju apa? Kehancuran. Jadi dalam bahasa Arab itu dalam balaghah namanya mujaratul khasm. Artinya apa? Mereka menggunakan kata mengolok-olok orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala juga gunakan kata yang sama. Bukan berarti Allah perilakunya sama dengan mereka. Tapi maksudnya Allah membalas olok-olok mereka dengan perbuatan yang akan membuat atau dengan hukuman yang akan membuat mereka menyesali apa-apa yang pernah mereka ucapkan. Allah biarkan mereka terombang-ambing ya, dalam apa? Kesesatan, juga berada dalam keadaan buta. Ya, kalau seorang buta mengolok-olok orang yang melek, orang yang bodoh mengolok-olok orang-orang yang belajar dan pandai, kira-kira pantas dijawab enggak? Lalu kalau kita bilang betul memang kamu pinter. Kamu tidak perlu belajar. Kamu bisa lebih cepat menghasilkan. Kalau saya terpaksa harus belajar dulu. Beda dengan kamu. Ini ucapan mendidik kamu rusak. Rusak kan? Kalau orang lagi minum minuman keras, meledek orang-orang yang gak minum. Kamu ini bodoh. Kamu ini bukan laki-laki. Kamu tidak minum bersama kita dong. Kita bilang, kamu benar. Kamu benar. Kamu minum betul-betul menggambarkan kelaki-lakian. Sedangkan saya memang bukan orang yang seberani kamu. Ditinggalkan pergi. Ini ucapan, nasihat atau menjerumuskan? Menjerumuskan. Begitu juga orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Kalau mereka hanya ingkar tidak mengolok-olok, Allah tidak akan hukum mereka dengan apa? Dengan hukuman yang sama. Tapi karena mereka bukan hanya ingkar, mereka juga mengolok-olok orang yang beriman, tapi terhadap syaitan mereka mengatakan kami bersama kalian. Atau sesungguhnya kami bersama kalian. Kami sedang mengolok-olok mereka. Nah dalam surat An-Nisa Allah berfirman,
Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik berusaha untuk menipu Allah. Justru Allah yang membuat mereka apa? Terjerumus dalam kebodohan. Mereka beranggapan menipu Allah, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka. Lihat dalam surat Al-Baqarah juga. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebagian manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal sebetulnya mereka sekali-kali tidak beriman. Yukhadi'una Allah. Mereka berupaya untuk menipu Allah. Perhatikan. Yukhadi'una Allah. Dalam bahasa Arab, khada'a yukhadi'u, upaya untuk menipu. Tapi berhasil enggak? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebetulnya mereka tidak menipu melainkan diri mereka. Mereka tersesat, mereka terjerumus menuju jurang yang akan mencelakakan mereka. Mereka beranggapan dalam kebenaran. Seperti orang yang menggunakan narkoba. Lagi menikmati suasana, mabuk karena narkoba, mentertawakan orang-orang yang dianggapnya bodoh karena tidak menggunakan narkoba seperti dirinya. Ya sebetulnya mereka tidak menipu melainkan diri mereka. Artinya di sini Allah memperlakukan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Yang bersyukur Allah akan balas juga dengan syukur. Kebaikan dibalas berlipat ganda. Yang suka memberikan maaf, Allah juga berikan maaf. Yang suka memberikan ampunan, Allah berikan ampunan. Yang karim, dermawan, Allah juga memperlakukan dirinya dengan apa? Dengan balasan yang amat dermawan. Tapi yang kikir, Allah juga akan bersikap kikir terhadapnya. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Karena apa yang dikeluarkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Yang sabar, Allah juga tidak akan menyegerakan azab. Yang sabar memberikan maaf, Allah akan juga bersabar dan memberikan maaf padanya. Ini sebetulnya menggambarkan keadilan Allah. Bahkan juga kemurahannya. Di mana Allah membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan. Yang sombong, yang mutakabbir, Allah akan balas dengan juga apa? Dengan sifat yang sama atau namanya sama. Maka di antara nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yang suka menindas orang, Allah akan hadapi dengan apa? Namanya Al-Jabbar. Yang sombong dengan Al-Mutakabbir. Jadi kita lihat di sini bahwa Al-Quran dalam khitabnya, dalam sapaannya, dalam pembicaraannya terhadap kita hamba-hambanya, memperlakukan hambanya dengan penuh keadilan. Bahkan bukan hanya dengan adil, Allah tambahkan kebaikannya dengan balasan yang lebih baik, sedangkan yang buruk dihukum dengan perbuatan yang setimpal. Wallahu a'lam. Bah, di surat Ar-Ra'd ayat 28, Al-Quran menyebut bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Di zaman sekarang banyak penelitian tentang anxiety, stres, dan overthinking. Dalam tafsir, bagaimana kita memahami ketenangan hati ini? Apakah zikir bisa dipahami sebagai bentuk terapi jiwa yang nyata dalam kehidupan modern? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kalbu mereka, hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati manusia, jiwa mereka akan tentram. Mengapa demikian? Karena apabila seorang hamba mengingat Allah, Allah sebagaimana dalam asma'nya dijelaskan dengan begitu indah dan agung. Allah yang Esa, Maha Esa, la syarikalah, tiada sekutunya. Dialah raja di raja yang memerintah di alam semesta. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia yang mengabulkan doa hamba-hambanya. Dia yang amat dekat kepada hambanya, bahkan lebih dekat daripada dirinya dengan denyut jantungnya. Dia yang maha pemurah. Nama-nama yang begitu indah. Pada saat seorang hamba yang lemah, yang papa, yang miskin, yang berduka, yang bersedih, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan nama-nama yang begitu indah. Nama-nama bukan hanya sekedar untuk kita hafal,
tapi nama-nama yang untuk kita resapi. Kita hayati bagaimana nama-nama yang begitu agung, memberikan harapan, hiburan, pelipur lara kita. Kalau seluruh makhluk meninggalkan kita, Allah selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang berpaling lupa kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, begitu seorang mengingat Allah, menyebut namanya, memohon kepadanya, berlindung dari apa yang ditakuti, memohon agar Allah menenteramkan hatinya, bahkan dia mencucurkan air mata. Walaupun doanya belum dikabulkan, artinya Allah belum penuhi apa yang diinginkan, jiwanya akan berubah dari kegelisahan menjadi nyaman dan tentram. Yang tadinya dia merasakan teriknya hidup ini, dia merasakan kesejukan. Yang tadinya berada dalam kegelapan, dia merasakan cahaya menerangi kalbunya. Jadi seandainya masih belum dipenuhi apa yang diinginkan, bukan karena Allah tidak kuasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lebih banyak, dia berdoa kepada Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan dirinya dari problema yang dihadapi, hatinya akan menemukan kedamaian, ketenteraman, kesejukan. Mengapa? Karena langsung dia terhubung dengan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi. Nah, kelanjutan dari ayat ini, alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan suka mengerjakan amal soleh. Karena amal soleh ini bagikan apa? Bagikan tabungan deposit kita di sisi Allah. Kita terbiasa mengerjakan amal soleh, perbuatan baik terhadap sesama kita, maka pada saat genting datang bala bantuan dari Allah. Jadi bukan amal soleh kita yang menyelamatkan kita, tapi amal soleh yang membuka pintu rahmat Allah. Itu orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal kebaikan, tuba lahum wa husnu ma'ab. Sungguh betul-betul betapa indahnya, betapa nyamannya ya keadaan mereka, dan mereka akan kembali kepada apa? Tempat kembali yang seindah-indahnya. Dalam segala persoalan, akhir dari semua upaya pekerjaan dan perjalanan mereka adalah keindahan, kebahagiaan, dan kedamaian. Jadi kita lihat satu-satunya yang dapat menyembuhkan, menenteramkan, menyejukkan jiwa kita hanya dengan berzikir kepada Allah. Dan dia bukan merupakan Tuhan yang jauh dari kita, tapi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka jangan pernah Anda melupakan Allah. Walaupun Anda dilupakan oleh semua manusia, jangan pernah Anda melupakan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Selalu membelai kalian, menjaga kalian, bahkan memanggil kalian pada saat kalian menjauh dan lupa dari Allah. Pintu taubat terbuka bagi kita semua. Begitu pula pintu rahmatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.